rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, walaupun masih banyak kekurangan yang cukup fundamental, tapi isinya baik. Lumayan, tujuannya sangat penting dan memang menjadi kebutuhan. Bahkan konsep ini relatif paling baik dibanding umumnya konsep kenegaraan yang ada selama ini. Isi dan tujuannya penting, tapi sayang sekali ia mengusik satu hal yang sangat sensitif di masyarakat Indonesia. Saya ingin menunjuk pada pasal 6 rancangan undang-undang itu, yaitu tentang sendi pokok Pancasila. Jadi yang dibilang sendi pokok Pancasila itu dibanding sila-sila yang lain adalah keadilan sosial. Jadi sila kelima dengan sendirinya orang terpikir ke situ. Kesejahteraan, faktor ekonomi. Padahal kita tahu itu dalam sejarah Indonesia modern itu menjadi hal yang sangat sensitif. Kenapa? Ada dua peristiwa, bahkan peristiwa yang panjang dalam sejarah ini. Itu pertama ketika diskusi tentang tafsir Pancasila mulai berlangsung sejak 1946, 47 dan seterusnya sampai awal tahun 1950-an. Kita tahu waktu itu misalnya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah memperjuangkan apa yang dianggapnya perspektif Islam tentang Pancasila, yaitu sila pertama sebagai yang terpokok, akar tunggang namanya, jadi sumber segala. Muhammad Nasir menyebutnya tiang turus. Lalu Ki Hajar Dewantoro memperjuangkan atau mengedepankan konsep Pancasila dari pendekatan sila kedua, humanisme, kemanusiaan yang adil beradab, dan kebudayaan. Kemudian ya sila ketiga, nasionalisme, kebangsaan, itu kita tahu memang asas PNI, Partai Nasional Indonesia, nasionalisme. Partainya Bung Karno. Dan bukan kebetulan Pancasila pertama kali diajukan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni tahun 1945 dimulai dengan nasionalisme, kebangsaan. Lalu ada kelompok-kelompok politisi yang berpandangan liberal, mereka mengagungkan demokrasi, sila keempat. Lalu keadilan sosial. Keadilan sosial itu sila kelima diajukan dalam satu buku yang original, isinya sangat bermutu, diajukan oleh Asmara Hadi. Asmara Hadi ini politisi berhaluan Marxis. Dia suami dari putri angkat Bung Karno dan Ibu Inggit. Jadi putri angkatnya Bung Karno dan Ibu Inggit itu suaminya Asmara Hadi. Asmara Hadi ini mengeluarkan buku sampai 2 ya, tentang uraian Pancasila yang dimulai dan berisi pendekatan Marxis dengan dimulai dari keadilan sosial. Itu yang diutamakan gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, RUU kali ini
mengingatkan atau mengusik hal yang sensitif bagi masyarakat Indonesia. Karena konsep seperti Asmaradi yang Marxis itu sama dengan yang sekarang di pasal 6 tentang sendi pokok Pancasila. Nah ini orang langsung asosiasi ke situ. Peristiwa kedua yang lebih seru lagi, lebih mencekam lagi, yaitu pertarungan ideologi, pertarungan memperjuangkan dasar negara Indonesia dalam sidang-sidang konstituante sejak tahun 1957. Itu luar biasa, dan itu bahkan kemudian menjadi trauma politik bagi banyak orang. Nah, di masa itu kita tahu pun fraksi PKI dalam konstituante, kalau partai-partai Islam seperti Masyumi memperjuangkan dasar negara Islam, partai-partai yang berlabel nasional memperjuangkan Pancasila dan lain-lain. Tapi fraksi PKI memperjuangkan apa yang mereka sebut mengutamakan keadilan sosial ekonomi. Jadi seperti persis dengan yang disusun oleh entah pasti tanpa sengaja oleh penyusun rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, yang menjadikan keadilan sosial sila 5 itu sebagai sendi pokok gitu. Padahal kita tahu sebenarnya isi dari rancangan undang-undang ini memang untuk kesejahteraan rakyat, sehingga dia mendekatinya dari sila kelima itu. Tetapi ya begitu, sayang sekali ini mengusik pasal yang sangat sensitif dalam sentimen politik kolektif dari mayoritas penduduk Indonesia.